Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Nugraje dengan NIM D1B1201001, Prodi 1, Fakultas Farmasi, Universitas Mega Rezeki Makassar. Pada kesempatan kali ini saya membuat video resume yang berkaitan dengan wawasan ilmu farmasi, yang dimana video ini menjadi salah satu tugas akhir dari Bapak Safarudin MSI APT selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Adapun beberapa poin penting yang akan saya bahas dalam video kali ini ialah yang pertama, sejarah kefarmasian, yang kedua, tokoh-tokoh kefarmasian, yang ketiga itu ada peluang bisnis dalam bidang farmasi, yang keempat ada pendidikan farmasi, dan yang kelima adalah pelayanan kefarmasian. Mengenai tentang sejarah, kita harus tahu apa itu farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmakon, yang dimana dalam bahasa Yunani yang berarti obat atau racun. Farmasi sendiri ialah profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, dan informasi obat serta distribusi obat. Ilmu kefarmasian itu sendiri belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 hingga dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter tidak hanya memiliki tugas mendiagnosa atau mendiagnosis suatu penyakit yang diderita oleh pasiennya, akan tetapi membuat racikan obat atau membuat obat, sama halnya seperti seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya ataupun cara membuat obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang yang dapat mendalami keahlian dan pembuatan dan pengeracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan kefarmasian. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Decret Tusilicus. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, hingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian adalah sama. Adapun tokoh-tokoh sejarawan yang bergelut dalam bidang kefarmasian, yaitu yang pertama Paracelsus pada tahun 1541 hingga dengan 1493 sebelum Masehi, berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua, Hippocrates pada zaman 460 hingga 370 sebelum Masehi, yang dikenal dengan sebutan Bapak Kedokteran. Dalam prakteknya, pengobatan telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga ada Claudius Galen pada tahun 200 hingga 129 sebelum Masehi, yang menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Selanjutnya yang keempat ada ilmuwan dari Islam, yaitu Ibnu Sina pada tahun 980 hingga 1037, telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, supositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab, untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik lagi. Tokoh selanjutnya ialah Johann Jakob Weber pada tahun 1620 hingga 1695. Ia berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan juga toksikologi obat pada hewan percobaannya. Ia menjadi salah satu orang yang melakukan penelitian pertama farmakologi dan toksikologi
pada hewan percobaan. Percobaan pada hewan merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum uji coba secara klinik pada manusia. Selanjutnya ialah logo farmasi. Pada tahun 1796, mangkuk yang dililiti ular tersebut dipercayai berasal dari mitologi Yunani yang disebut dengan mangkuk Hygieia. Nama Hygieia merupakan putri kandung dari Aesculapius dan Dewi Kesehatan. Pada waktu itu, ayah dari Hygieia, Aesculapius, merupakan dewa kesehatan dan dewa penyembuh. Karena kemampuan menyembuhkan orang, Zeus takut bahwa Aesculapius akan membuat manusia kekal. Itulah mengapa Apollo atau anak dari Zeus membunuh Aesculapius dengan petir. Setelah membunuhnya, Apollo membuatkan kuil untuk Aesculapius. Pada saat membangun kuil, ternyata Apollo menemukan ular yang mati dalam keadaan kaku. Anehnya, ketika dia mengambil ular tersebut dan dijatuhkan, ular tersebut bisa merayap kembali. Kejadian ini diartikan sebagai penyembuhan dan penghidupan kembali kematian Aesculapius. Dalam logonya, mangkuk dianggap sebagai ramuan obat, sedangkan ular mewakili penyembuhan. Dalam kata lain, pengobatan merupakan cara agar orang sembuh. Di Amerika sendiri, logo ini dipakai mulai pada tahun 1964. Selanjutnya ialah peluang bisnis dalam bidang kefarmasian. Adapun salah satu contoh yang dapat kita geluti bisnis dalam bidang kefarmasian itu sendiri ialah membuat apotek. Kita tidak hanya dapat bekerja di rumah sakit saja, akan tetapi dapat membuat pekerjaan sampingan seperti membuat apotek di dekat rumah. Wabah COVID-19 yang melanda dunia ditengarai menjadi peluang bisnis bagi sektor bisnis ini, di mana permintaan alat kesehatan dan multivitamin mengalami peningkatan. Beberapa produk multivitamin Kalbe permintaannya menjulang tinggi hingga 2 kali lipat saat pandemi diumumkan di Indonesia tahun kemarin. Selanjutnya ialah pendidikan kefarmasian. Program diploma farmasi. Sejak tahun 1991 telah dirintis pembukaan pendidikan tenaga ahli madya dalam bentuk program diploma atau D3 oleh Departemen Kesehatan, yaitu Program Studi Analis Farmasi. Kebutuhan ini merupakan konsekuensi perkembangan di bidang kesehatan yang semakin memerlukan tenaga ahli, baik dalam jumlah maupun kualitas, dan semakin memerlukan diversifikasi tenaga keahlian. Tujuan utama program studi ini adalah menghasilkan tenaga ahli madya farmasi yang berkompetensi dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pengendalian kualitas atau quality control. Setelah D3 kefarmasian, selanjutnya ada program pendidikan sarjana farmasi yang merupakan jenjang sarjana setara 1 atau S1 farmasi. Diarahkan terutama untuk memberikan dasar-dasar ilmu, pengetahuan dan teknologi bidang farmasi. Yang selanjutnya akan dikembangkan pada program pendidikan setara yang lebih tinggi. Setelah S1 kefarmasian, ada pendidikan apoteker. Pendidikan apoteker merupakan gelar profesi bagi seseorang yang telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Sebelum menempuh pendidikan profesi apoteker, seseorang harus menempuh pendidikan sarjana farmasi dengan gelar akademik sarjana sains atau sarjana farmasi terlebih dahulu. Pembahasan terakhir ialah pelayanan kefarmasian. Adapun pelayanan kefarmasian pada peraturan Menteri Kesehatan sebelumnya, yaitu nomor 30 tahun 2019 tentang klarifikasi dan perizinan rumah sakit. Pada pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum sedikitnya yaitu pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan penunjang non-medik. Pelayanan farmasi sendiri pada Permenkes sebelumnya pada tahun 2019 masuk dalam pelayanan penunjang medik lain yang meliputi pelayanan sterilisasi dan tersentral, pelayanan darah, rekam medik, dan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin itulah materi singkat sebagai pemenuhan tugas akhir dari Bapak Saparudin MSI APT.
yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.